Maaf. Ya, ini ada masalah sama YouTube-nya kayaknya nih. Oke, terima kasih untuk kehadirannya di ruang Zoom Family Center. Kita ada Pay It Forward free setiap hari Sabtu jam 10. Silahkan bagi rekan-rekan yang mau belajar bersama, sharing bersama, boleh join, boleh dibagikan ke siapa saja. Kita bebas, tidak memandang agama ataupun suku ras. Jadi feel free untuk siapa saja boleh join. Nah, sebentar, saya share dulu beberapa hal. Ya, kelihatan ya? Kelihatan. Ya, ini layar yang seperti biasa, layar Zoom kita, ada tombol-tombol yang bisa kita manfaatkan. Semua sudah biasa menggunakan, itu ada tombol mikrofon. Silahkan kalau ingin merespon, boleh langsung open mic. Juga tombol video di situ, bila berkenan boleh dibuka supaya kita bisa saling kenal. Karena kita ini berjauhan nih ya, tidak satu kota, mungkin tidak ada yang belum pernah ketemu, mungkin bisa dibuka supaya kita bisa saling mengenal. Juga ada kolom chat di situ, silahkan yang mau menggunakan kolom chat untuk berinteraksi boleh. Juga mohon izin, sesi ini kami rekam dan nanti akan di-share di YouTube Family Center. Boleh dicek lagi untuk belajar kembali kalau mungkin ingin lebih mendalami materi-materi apa yang pernah kita bagikan, boleh dicek di YouTube kami. Kemudian ini adalah media sosial kami. Ada yang Bu Ani punya, ada Instagram, ada Facebook, juga ada media sosial Family Center. Boleh dicek ke situ, Instagram, YouTube, dan Facebook kami. Nanti biasanya info-info workshop kami taruh di situ. Juga ada rekening di situ, donasi, silahkan yang terbeban boleh mentransfer ke rekening tersebut. Tapi ini tidak ada tekanannya, jadi feel free. Donasi boleh, nggak boleh, silahkan. Mau dibagikan saja juga boleh, mau join turut dengar saja juga boleh. Oke, kemudian ini adalah link feedback kita. Seperti biasa, sama s.id/afc feedback. Bagi rekan-rekan yang hadir di sini boleh klik ini nanti setelah acara supaya kita tahu hari ini apakah bermanfaat bagi Bapak Ibu semua atau mungkin ada kritik dan saran untuk kami, boleh ditulis di situ. Kemudian kami infokan juga untuk, nah ini Sabtu depan ya. Untuk Sabtu depan kita masih melanjutkan topik Together Forever dengan tema kecilnya ini adalah pasanganku sulit. Nah, kalau yang topik yang ketiga kemarin pasangan yang sempurna ya. Ini tentang sekarang gantian ini lawannya nih, pasanganku sulit. Yang mau berikut lagi boleh, yang belum pernah ikut mau lihat, mau turut dengar, mau sharing juga boleh nanti minggu depan, Sabtu depan join lagi, linknya sama, boleh dibagikan ke rekan-rekan yang lain. Kemudian kami ada, ya ini spesial di hari Kamis besok ada family talk, jadi dengan tema yang stay together through good and bad ya gitu. Jadi ada sharing, ini sharing dari beberapa pasutri yang usia pernikahannya udah banyak nih ya, udah melampaui Bu Ani ya, lebih dari Bu Ani juga ya. Ya, lebih dari 30 tahun yang pasti, sudah hampir 40 tahun mereka. Belajar bersama bagaimana mempertahankan pernikahan di masa-masa sulit, di masa-masa yang mungkin nggak mudah gitu ya. Nah, kita akan langsung aja. Topik hari ini adalah kursus bersyukur bersama Pak Paulus Triwahyudi. Mungkin Bu Ani bisa memperkenalkan dulu. Ya, terima kasih Rika untuk beberapa pengumumannya, dan selamat datang Coach Yudi. Ini guru saya nih. Saya berguru dengan beliau di tahun lalu, dan itu yang ya kalau tadi dikatakan perkenalan dulu ya, mestinya yang jelas perkenalannya itu karena coach saya, guru saya tentang syukur yang saya mulai tahun lalu ya, itu pertemuan awal saya dengan Coach Wahyudi. Nah, tapi biasanya disebutnya sih Mr. PTW atau Coach Yudi ya, bebas saja. Khusus spesialisasi tentang bersyukurlah senantiasa. Nah, seperti
virtual background-nya ya. Jadi ini cocok banget di tengah situasi pandemi, situasi yang tidak mudah, kita belajar bersyukur bersama-sama. Dan hari ini karena spesial banget, maka kita bentuknya juga kita ngobrol santai nih bersama Coach Yudi. Saya berharap teman-teman juga santai, enjoy, karena saya tahu beberapa teman di sini Coach Yudi itu tetap ikut. Jadi kan waktu saya ikut kursus bersyukurnya Coach Yudi, terus saya bikin juga WA grup sendiri khusus untuk syukur. Nah, ada 2 orang yang ikut di ruang Zoom ini untuk yang setiap hari pagi dan malam itu share tentang apa yang disyukuri, apa yang kita merasa berterima kasih untuk hal itu. Tapi ada banyak teman-teman di sini yang mungkin belum paham betul kenapa kok ini namanya disebut kursus bersyukur begitu kan. Nah, karena itu pengen denger nih cerita dari Coach Yudi. Awal muasalnya, ceritanya itu bermula dari mana, inspirasinya, kesaksian hidupnya dari Coach Yudi, dan apa itu kursus bersyukur itu, dan bagaimana cara, maksudnya bagaimana kursus bersyukur ini bisa berkembang nih, sejak tahun berapa, bahkan kan yang saya tahu sih tahun ini masih terus berkembang begitu, dan memberkati banyak orang. Silakan Coach Yudi, nanti teman-teman juga boleh tanya, walaupun saya sudah siapkan beberapa pertanyaan juga yang saya itu kepengen tahu, dan teman-teman di sini silakan untuk menulis pertanyaan di kolom chat, apapun tentang bersyukur. Kan saya yakin bahwa teman-teman di sini sudah mempraktekkan syukur. Nah, kita bisa tanya supaya kita lebih mendalam lagi dan betul-betul rasanya syukur itu sudah jadi bagian hidup kita. Itu tujuannya. Silakan Coach Yudi. Mic-nya dulu. Oke. Halo, iya, selamat pagi semuanya. Pagi, Coach. Ini datang dari mana saja ini? Wah, ini ada yang dari Jakarta, Bu Neni, Pak Daryono dan Ibu Mia dari Semarang, Pak Anang dari Pundong, Jogja, Pundong, Jogja. Ya, Bu Ririn ini dari Bogor, Bu Tina dari Jakarta, Pak Paul dari Medan, Alvina Jakarta, Eris Jakarta, Selvi Jakarta, Bu Wanda Abraham. Oh, iya. Ini temannya Bapak atau selamat datang, salam kenal. Dari manakah? Temannya Pak Henly ini Bu Wanda. Iya, saya dari Pak Henly referensinya, Bu. Oh iya, Jakarta ya? Iya, Jakarta. Ya, sip. Terima kasih sudah join dan bergabung. Ini perkenalan hanya singkat, Pak. Oke, jadi saya tahu nih, kalau Pak Paul kan langsung tulis nih, Paul Medan, itu kan langsung ketahuan. Nanti Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang boleh menuliskan daerah asal mana, itu menjadi sesuatu yang luar biasa, karena awal mulanya kan ini dimulai dari Bekasi. Bekasi itu masih gede gitu kan, kota kecil banget, Pondok Gede masih kecil lagi gitu kan. Tapi bersyukurnya adalah bahwa kita udah sampai, ya dari perjalanan udah sampai di Medan, sampai di Jakarta, sampai di mana itu. Tapi Coach Ani tadi udah dimulai dengan doa? Oh ya, hari ini belum Coach, biasanya kita ada pause tapi lupa saya. Oke, kalau gitu silahkan dimulai. Ya, mari Bapak Ibu kami persilahkan untuk doa menurut agama masing-masing, dipersilahkan untuk kita bisa hening, kita bisa meminta hikmatnya untuk kita bisa mendapat sesuatu dari perjumpaan dan pertemuan kita pada kesempatan hari ini. Berdoa mulai. Selesai? Ya, saya persilahkan Coach Yudi. Oke, Coach Ani, terima kasih. Bapak Ibu, saya bersyukur sekali oleh karena dapat kesempatan ini, dan waktu kita nggak banyak. Kalau di catatan saya 1 jam, dan kita sudah mulai
udah 13 menit. Jadi saya udah siapkan materi presentasinya. Oh, kok jadi materi presentasi? Maksudnya bahan untuk presentasi, nanti bisa Coach Ani bagikan juga nggak apa-apa. Itu boleh saja. Tapi yang menarik adalah kalau saya mau mulai dari mana, tadi pertanyaan udah diberondong dulu dari awal soalnya. Belum dari awal. Coach Ani, disiapkan materi untuk dipresentasikan nggak? Saya enggak. Kan Oke. Coach belum kasih saya toh. Yang bahan materi yang saya dari WA itu adalah bahan presentasi saya. Oh, nganu Oke. PDF itu ya, Coach. Iya, PDF. Nggak bisa ya PDF ya. Oke, kalau gitu saya sharing dari sini. Tapi ini Ya. hanya sebagai gambaran besarnya aja supaya kita lebih banyak masuk kepada pengalaman yang kita alami saja. Ya, supaya nggak terlalu sibuk dengan teori yang ada. Ini juga dulu soalnya datangnya juga bukan dari teori sih. Datangnya dari pengalaman keseharian, kemudian distrukturisasi jadilah seperti ini gitu. Bapak Ibu, kalau ditanya tentang soal bersyukur, apa sih yang ada di benak masing-masing? Di benak masing-masing. Jadi silahkan tuliskan di chat aja. Kalau yang mau langsung komen juga dengan senang hati. Apa sih kalau dengar kata bersyukur itu apa yang muncul? Baik di pikiran, mungkin di tubuhnya juga ada yang merespon, oh bersyukur itu langsung sesuatu. Atau di perasaan boleh, silahkan. Di chat ya, sembari saya nyiapin ini. Boleh di chat, boleh langsung ngomong. Boleh langsung, kalau ada yang... Supaya lebih efektif. Berterima kasih yang jelas, Coach. Oke, berterima kasih. Oke. Apalagi? Saya tidak bisa membuka di chatnya. Jadi nanti Coach Ani bisa bantu saya untuk apa-apa saja gitu ya. Ya, belum ada Coach. Oke, belum ada ya, nggak apa-apa. Oke, sebagai pengantar aja. Jadi yang di slide ini itu muncul oleh karena setelah sekian lama berproses. Jadi ada teman-teman yang merasakan bahwa bersyukur itu bisa mendatangkan kesehatan, kemudian ada yang harmonisasi. Oh, ternyata saya cariin yang ini aja, yang presentasi. Ini saya juga masih ke ini ya. Oke, ternyata masih ada yang datang juga ya. Enggak, Coach. Ini ada Sylvia yang itu barusan masuk. Oke, Ya. barusan masuk. Coach Ani ternyata bisa di breakthrough juga ya? Ada fasilitasnya ya? Breakout room ya? Ada, cuman karena waktunya kan cuma 1 jam. Biasanya kami tidak pakai breakout room, Coach. Oke. Tapi dari sini bisa melakukan. Maksud saya waktunya breakout room nanti nggak akan banyak. Tapi nggak apa-apa. Kita usahakan untuk sesi ini, walaupun waktunya nggak lebih dari 30 menit, tapi kita bisa menemukan sesuatu yang kita alami. Karena supaya ini tidak hanya larinya di pengetahuan, tetapi larinya di pengalaman yang sungguh kita rasakan. Kalau saya melihat Bapak Ibu jauh lebih senior dari saya banyak. Artinya sebenarnya kita harus bergurunya sama beliau. Pasti beliau lebih banyak cerita tentang itu. Ya, pasti. Dan oke, harusnya dari Zoom aja. Oke, sementara saya mencari ini, Bapak Ibu silahkan. Tadi saya sudah pesan sama Coach Ani disiapkan yang namanya buku dan alat tulis. Apakah Bapak Ibu sudah siap? Keluarga Pak Darjono udah langsung siap gitu kan. Nah, silahkan udah dituliskan ya, udah ada alat tulisnya kan ya. Kita langsung di prakteknya saja. Oke, sekarang waktu yang saya berikan adalah 1 menit dari sekarang. Dan saya pakai stopwatch untuk memastikan bahwa benar-benar 1 menit. 1 menit. Silahkan disiapkan Bapak Ibu. Ini sembari menunggu saya mencari yang bukan slideshow-nya PDF nih. 1 menit dari sekarang tuliskanlah hal-hal yang baik, kebaikan yang Bapak Ibu miliki 10 saja. 10 saja. Boleh perasaan, boleh sikap, boleh penampilan, boleh tubuh, boleh fisik, boleh. Harus ditulis. Kenapa nggak ditulis? Karena nanti ada ceritanya. Kenapa harus ditulis tangan itu ada ceritanya. Jadi dilakukan saja dulu. Silahkan. Dimulai dari sekarang.
18 detik, masih panjang. Oke, stop. Terima kasih. Kemudian yang berikutnya adalah Bapak Ibu siapkan lagi 10 hal yang baik yang di luar apa yang Bapak Ibu tuliskan tadi. Jelas ya tugasnya ya? 10 hal lainnya lagi, boleh penampilan fisik, boleh sikap, boleh prestasi yang dulu pernah dilakukan, boleh silakan. Dimulai dari sekarang, tidak boleh melanjutkan yang tadi ya. Yang tadi udah ditutup. 10 yang pertama sudah, sekarang mulai dari 10 yang kedua. Nggak boleh nyontek. Ini Pak Darjono sama Ibu kan berdua-duaan ini. Nggak boleh nyontek kiri kanannya ya. Enggak, bercanda aja. Soalnya pas berdua, jadi boleh ngelirik lah, boleh ngelirik. Wah, Ibu Tina serius banget sih, Bu Tina ngerjainnya. Oke, cukup. Terima kasih. Terima kasih. Nah, sekarang bagian ketiga. 1 menit lagi tuliskanlah di luar yang tadi itu, di luar yang pertama dan yang kedua. Hal-hal yang baik dalam diri Anda. Silahkan. Saya udah mulai mendengar nih, apalagi ya. Ini susah nih gitu, saya udah mulai mendengar. Dari sini suara batinnya terdengar. Oke, cukup. Nah, kan ada 3 kali berarti tadi kan. Nah, Bapak Ibu boleh tuliskan di chat. Yang pertama berapa, yang kedua berapa, yang ketiga berapa. Jadi strukturnya sederhana. Misalnya 10, 10, 10. Tuliskan gitu aja. Bapak Ibu Darjono masing-masing ya. Jadi bisa tidak digabung kemudian jadi 2, dibagi 2 atau jadi rata gitu, nggak boleh. Masing-masing. Berapa. Dicat aja ya. Dicat berapa. Oh, nah ini udah langsung 10, 9, 9, 7, 3, 6, 7, 4, 5, 5, 4, 5. Oke, nah 9, 2, 2. Pertamanya langsung naik siung gitu ya. Berikutnya 2, 2. Kalau nanti soalnya sampai ke 4 tinggal 1, soal kelima udah habis gitu kan. Enggak, tapi enggak akan seperti itu. Ini menarik. Nah, kemudian setelah ini perintah berikutnya begini. Nanti Bapak sama Ibu kalau gitu kan, karena Pak Darjono sama Ibu nanti di rumah berdua saja. Karena nanti kalau breakout room kan otomatis bertiga jadinya. Tapi kita lihat saja, nanti kalau memungkinkan itu boleh saja. Begini, yang pertama nanti masing-masing akan berpasangan.
Nah, katakanlah Coach Ani sama siapa? Sama Bu Christine. Nah, waktu nanti Coach Ani sama Bu Christine di ruangan itu kan hanya berdua. Lalu nanti Coach Ani tinggal bilang, Bu Christine cantik, misalnya gitu kan. Nanti Bu Christine bilang, Coach Ani baik hati, misalnya begitu. Nah, nanti tuh saling timbal balik ngomongin baiknya orang yang di depan mata. Oh, yang di depan layar. Ya. Nggak boleh ada kata negatif. Nggak boleh ada kayaknya. Nggak boleh perlu terima kasih, tersipu-sipu malu karena dibilang cantik, nggak boleh. Pokoknya hanya kalimat saja. Yang satu ngomong baiknya, yang satu ngomong baiknya, dan disebut namanya. Disebut namanya. Ya, jadi clear ya. Misalnya Bu Christine rambutnya hitam. Nggak apa-apa itu saja. Pokoknya yang kelihatan di mata boleh disebutkan. Jadi gampang cara ngomongnya. Gantian ya, gantian. Bukan curhat. Bukan curhat, tapi ngomong apa yang baiknya di orang di depan. Terpahami perintahnya? Maksudnya tugasnya terpahami? Oke ya, sip. Pak Bu Darjono mau ikut di grupnya atau berdua saja? Nggak tahu ini. Saya mau pindah ke ruangan lain, saya sendiri, Pak Dar sendiri. Boleh? Oh begitu. Jadi Bapak aja geleng-geleng kok, Bapak aja geleng-geleng. Boleh gitu, Nggak. cuman kan Bu, berarti harus buka Zoom-nya lagi, Zoom-nya punya dibuka sendiri. Iya. Sembari ini biar gini, Ibu buka lagi kalau mau sih Ibu bikin Zoom lagi, masuk Zoom lagi pakai HP yang lain. Kemudian ini mau berapa menit Coach supaya Bu Rika bisa setting dulu untuk breakout room-nya. Persiapan. Enggak, saya tanya Bapak dulu, nanti Bapak biar nyaman. Bapak gimana Pak? Mau berdua apa? Berdua maunya. Oh, maunya kan berdua tuh kan. Maunya berdua kok Ibu itu. Ibunya sudah connect untuk HP yang lain. Enggak apa-apa, berdua. Enggak apa-apa, berdua. Nanti kan ada tugas yang lain nih, jadi Bapak nggak bisa pergi juga kan. Nanti tolong dipegangin ya Bu kalau mau pergi ya. Ini tugasnya sederhana ya. Tadi masuk nanti dibuka di breakout room. Nggak banyak, hanya 4 menit saja. 3 menit saja nggak apa-apa. 3 menit. Iya, 3 menit ya, aja 3 menit. 3 menit ya. Breakout room saya buka. Saya bisa buka dari sini, berarti saya lakukan dari sini ya. Oh, saya bisa lakukan dari situ sini. Ya. Iya. Jadi saya lakukan dari sini. Ada berapa orang sih? Ada berapa? Ini 16 Coach, tapi kan Bu Daryono dan Bu Mia kan sendiri itu, kan enggak usah ikutan. 16 ya? 16 dikurangi 2, 1. Ya udah, kurangi 7 nanti 2 sisanya sama Pak PTW toh. Oke, jadi berarti 14 7 ya. gitu. Pas. Ya. Sudah nggak sabar saya. 1, Ya. 1, 2, 3, silakan masuk semuanya. Ya. Udah masuk kan? Belum, Coach. Lagi proses belum ya. Nih. Ya, silakan. Silakan. Bu Christine sendirian. Enggak apa-apa lah. Nanti digabung lagi enggak apa-apa. Oh, Pak Darjono udah masuk ke grup juga. Ini berarti harus dikeluarin ini. Move to main session. Move to room 1. Oke, Pak Darjono sama Ibu berdua ya, berarti ya. Saling berhadapan ya. Silakan dilakukan. Oh, berdua. Iya, berdua. Kemudian berhadapan. Ibu yang mau muji dulu atau Bapak yang mau muji dulu silakan. Nggak usah pakai video juga nggak apa-apa. Nggak usah dikelihatin saya juga nggak apa-apa. Berdua saja. Silakan. Di mute juga nggak apa-apa. Silakan berhadapan. Wah, ini
lebih seru nih tatap matanya, kasih. Silakan Ibu, Bapak, silakan. Silakan berdua. Waktunya sudah jalan loh ya. Ibu Darjono udah selesai, Bapak udah selesai. Udah selesai, Pak, Bu. Sudah. Oh cepet, orang waktunya 3 menit kok. Sudah habis tuh memujinya itu. Waduh, wah ini dibahas ini, wah nanti jadi jatuh cinta Iya, lagi. silakan. Yes, Saya mau bilang apa lagi? asik. Waduh, bagus. Yang diomongin udah habis. Iya. Semuanya ada. Jadi dari segala hal tentang kehidupan memang paling bagus adalah, aduh kemana nih? Sebentar. Acceptance itu, bahwa kalau ngomong udah habis bagaimana lagi? Kadang-kadang itu nanti kita sharingkan Pak ya. Itu pernyataan luar biasa. Seolah-olah hanya sekedar ya udah habis gimana gitu kan. Ada sebagian kita malu menyatakan, "Bonsok saya nggak bisa menemukan kebaikan orang ini bla 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 gitu." Tapi ada yang jadi dia lalu menyalahkan diri sendiri. Ada proses itu. Tapi kalau pernyataan Bapak itu menarik sekali. Ya udah habis mau gimana lagi? Itu kan proses acceptance, menerima bahwa inilah kondisiku sekarang ini ketika saya berhadapan dengan orang depan ini, ya segitu, selesai. Nah, menjadi menarik nanti setelah kita bahas di ini. Bapak Ibu tunggu sebentar ya, biar nanti juga merasakan pengalaman yang Bapak Ibu rasakan. Ya, Pak. Kita tunggu yang lainnya biar masuk dulu. Bu Christine kok senyum-senyum masuk? Nih, Mas Anang juga senyum-senyum, masuk-masuk senyum-senyum juga. Pasti ada ceritanya ini. Oh, ketawa lagi sekarang. Oke, silakan sharingkan pengalaman ininya masing-masing. Buka kameranya boleh, nggak harus dibuka kameranya juga nggak apa-apa. Silakan, siapa yang mau sharingkan pengalaman? Cepat ya, waktunya banyak soalnya. Langsung cuk saya gitu, silakan. Siapa mau sharing? Siapa? Siapa Pak. itu? Oke. Pak. Yuk. Ya, ternyata apa yang kita perkatakan itu otomatis dia membawa reaksi gitu. Kalau kita bilang kita bahagia, ya otomatis kita mengeluarkan bahagianya seperti itu, mengekspresi. Ya. Bu Christine ada perasaan berbunga-bunga kah pada saat dipuji? Oh jelas. Oh jelas. Oke, jelas, good, bagus. Terus ada perasaan mempertanyakan nggak? Kok saya dibilang itu, masa sih saya begitu gitu? Enggak. Sempat nggak Bapak Ibu yang lain sempat nggak mempertanyakan bahwa
kok saya dibilangnya begitu sih? Mosok sih gitu, ada nggak? Heeh. Ada juga. Ya, Ada juga. Oke. Nggak apa-apa, itu normal kok. Orang yang kita tanya ya normal-normal aja gitu kan. Oke. Itu poin pertamanya ya. Ada orang yang menemukan kesulitan ketika dia mau memuji orang lain. Ada yang kesulitan. Ada yang dengan mudah untuk mengucapkan. Bapak Ibu, semuanya itu sebenarnya bersumber dari database yang kita miliki. Perbendaraan yang kita miliki. Semakin banyak hal yang positif yang kita miliki, kita pasti ngomongnya gampang. Kamu cantik, sebut namanya ya. Sebut kamu itu namanya maksudnya. Kamu cantik. Kamu murah hati. Kamu sehat. Rambut kamu bla bla bla. Itu apapun itu gampang karena apa? Semuanya sudah ada di dalam diri kita. Sumbernya, perbendarannya itu ada dalam diri kita. Kita hanya mencari sesuatu di luar sana itu untuk menjadi cermin saja sebenarnya. Jadi latihan di awal itu untuk membantu kita sebenarnya. Dan pertanyaannya atau pernyataannya adalah, kok muji diri sendiri sih? Susah saya memuji diri sendiri. Oh betul, dan banyak orang merasa kesulitan untuk mencari kebaikan dalam diri sendiri. Karena ada kesadaran kolektif bersama-sama, nggak baik memuji diri sendiri. Nggak baik. Jadi kalau dipuji ya dari orang lain gitu. Dipuji itu dari orang lain gitu kan. Nah, tapi pertanyaannya atau sesuatu yang kita miliki sekarang adalah dunia saya, duniaku, dengan dunia orang lain di luar sana itu dunia yang berbeda. Boleh saja orang lain mengucapkan baik tentang diri saya, tapi saya sendiri harus menyadari bahwa ada kebaikan dalam diri saya. Dan itu yakin itu pasti ada di sana. Nah, ketika itu ada di sana, kita akan dengan mudah melihat dunia di luar sana karena apa? Semuanya udah ada dalam diri kita. Tapi kalau kita kesulitan menemukan itu, maka pilihan-pilihan yang kita ucapkan untuk mengekspresikan keluar sana pasti juga akan kesulitan. Karena sejatinya yang ada di dalam itu akan tercermin keluar. Jadi kalau ada orang-orang yang biasa ketus, jangan juga menghakimi. Belum tentu hatinya ketus. Tetapi bahwa kenapa pilihan ketus itu yang dilakukan, kita lalu bisa melihat melampaui dari itu. Melampaui dari apa yang diucapkan. Ya. Itu step keduanya. Yang penting yang pertama adalah ketika saya mudah untuk mengucapkan, saya mensyukuri bahwa oh ternyata memang itu semua sebenarnya ada di dalam diri saya. Ada di dalam diri saya. Itu poin pertama. Dan bersyukur itu adalah pengalaman ketubuhan, pengalamanku, nggak bisa ceritain karena ini yang ngalamin aku. Tidak ada satu orang pun yang bisa menyakiti hatiku hingga aku mengizinkan untuk sakit hati. Jadi nggak ada. Sama juga kita tidak bisa membahagiakan orang lain kalau orang lain itu tidak ingin kita bahagiakan. Artinya apa? Di tahap awal, basicnya di tahap awal, yang membangun itu semuanya diri saya sendiri, akuku. Itu di tahap awal. Sama pada saat bisa jadi pengalaman ini ketika saya sebenarnya tertarik untuk sharing dengan Bapak dan Ibu Darjono untuk menjelaskan ini, menceritakan ini. Kan bisa jadi kan setelah perjalanan panjang pernikahan itu, kemudian kita melewatkan hal-hal yang indah, yang baik itu. Karena manusia didorong untuk mencari yang bermakna. Kalau nggak bermakna ya nggak diberi perhatian. Sehingga bersyukur atas matahari pagi itu lalu susah menemukan karena apa? Itu seolah-olah tidak bermakna. Menghirup udara yang oksigen yang sehingga masuk ke dalam tubuh itu nggak bermakna karena apa? Selama ini biasa saja. Tapi begitu kena sakit COVID lalu gila luar biasa. Ternyata Tuhan berikan hidup yang luar biasa dalam diri saya. Bahwa mempertahankan kehidupan ini itu luar biasa gitu loh. Jadi nggak perlu mencari alasan di luar sana untuk bersyukur. Karena apa? Hidup itu sendiri adalah sebuah rasa syukur tersendiri. Oh, kok saya perasaannya di semangat sekali, membara sekali untuk bersharing ini. Karena waktunya sedikit. Jadi kita akan bahas sesi selanjutnya kalau Coach Ani memberikan ruangan ini nanti ya. Kita akan sesi berikutnya. Nah sekarang Bapak Ibu karena waktunya nggak panjang, kita akan langsung masuk ke dalam pengalaman ini. Bapak Ibu masih siap dengan alat tulisnya kan? Nah, waktunya nggak panjang juga. Sekarang waktunya kalau tadi 1 menit, sekarang 30 detik. Biar cepat. Nah, Coach Ani ngasih waktunya hanya 1 jam udah dipakai untuk perkenalan segala kan. Nah, nanti sekarang bisa nambah sedikit, Coach. Sekarang 30 detik dari sekarang. Silahkan gambar 3 segitiga. Segitiganya ada 3. Nggak boleh lirik-lirik ya. Kalau Pak Odi nggak bisa lirik Butina karena kan beda tempat. 30 detik aja. 3 gampang kan 3 segitiga kan.
Nggak usah ditunjukin. Ntar, nggak usah tunjukin. Wah, seneng. Kayaknya Bu Ririn bahagia banget hari ini. Iya, iya. Oke. Masih lama, masih 14 detik kok. Panjang ternyata ya. Kalau kita itu bisa melakukan, waktu itu rasanya berjalan cepat banget. Giliran susah rasanya 1 jam aja. Giliran kita bersama dengan orang yang tidak kita mauin ketemu, rasanya panjang banget. Stop. Udah? Udah ya? Pasti sudah. Sekarang gambarlah tikus. Tikus, gampang kan gambar tikus kan? Mulai dari sekarang. Dengar kata tikus saja udah ada langsung yang merinding. Suruh gambar lagi. Empat, 3, 2, 1, stop. Nah, yang terakhir, gambarlah pemandangan. Mulai dari sekarang. Ada yang nyuri start itu tadi udah langsung gambar aja. Oke, terima kasih, cukup ya. Apakah share screen saya terlihat? Oke ya. Oke. Ini kita lewatkan saja, Oke, kenapa disebut kursus nanti saya kasih tahu ntar lagi dulu. Nah, pertanyaannya kan yang ini tadi, gambarnya ini. Ada yang segitiganya kayak gini? Ada yang segitiga tiga bersama-sama, ada yang segitiga di dalam segitiga, ada yang segitiganya tidak beraturan, ya kan? Terus gambar tikus ada yang kayak gini nih, gambar tikusnya menghadap ke kiri, gambar tikusnya menghadap ke kanan, ada yang menghadap ke depan. Siapa yang menghadap ke kiri? Boleh kasih angkat tangan biar saya kelihatan. Oke, sama-sama ke kiri. Pak Darjono sama Ibu ke kiri. Yang siapa yang ke kanan? Oke. Coach Ani ke kanan. Ke kanan. Nah, saya udah bisa bayangkan berapa orang yang banyak cekcok sama Coach Ani. Loh kok gitu? Begini, penjelaskannya begini. Saya berhenti di sini sebentar. Jadi teman saya yang seorang psikolog, kita main-main ketawa-ketawaan gitu. Waktu tes-tes ini, katanya kalau gambar ini bisa sedikit memberi cerminan terhadap kehidupan kita. Ke kiri itu adalah melihat masa lalu, katanya loh ya, jangan salahin saya. Ke kiri itu masa lalu. Jadi kecenderungan melihat masa lalu sebagai referensi. Kemudian kalau ke kanan itu melihat masa depan sebagai referensi. Anda bisa bayangkan kalau 2 orang komunikasinya, satu melihat ke kiri, satu melihat ke kanan. Yang, yuk kita beli bakso. Yuk kita makan gitu kan. Waktu makan karena yang satu biasa beli bakso, maka langsungnya menuju bakso. Yang kanan, ngapain sih bakso mulu? Kita kan bisa beli Pizza Hut atau macam-macam yang lain kan. Ini referensinya beda. Yang satu itu kembali ke pola yang lama, yang sudah aman, yang sudah nyaman itu akan kembali. Makanya kalimat-kalimatnya kan banyak. Jangan begini, nanti begini. Ini aja, ini pilihannya adalah pilihan-pilihan yang sudah ada, yang sudah tertib dulu. Ya, pilihannya gitu. Sementara yang model ke kanan itu pilihannya bisa macam-macam gitu loh. Siap dengan banyak hal gitu loh. Ada banyak pilihan peluang gitu loh. Kamu itu bisa begini. Enggak, Coach Ani, aku enggak bisa. Aku selama ini begini. Kamu itu bisa begini. Masa sih bisa gitu kan? Coach Ani mungkin di pengalaman di coachingnya nanti kan bisa cerita banyak nih. Nah, ini ada yang ke kiri, ada yang ke kanan. Ini dari satu poin saja loh ya. Dari satu poin saja loh ya. Kemudian waktu gambar pemandangan, apa yang digambar? Waktu gambar pemandangan, itu yang digambar ini, 2 gunung. Padahal pemandangan itu sesuatu yang masuk ke mata kita, kemudian kita tuangkan dalam 2 dimensi.
Siapa yang gunung boleh dilihatin coba. Ngecek saja saya. Enggak, aku udah enggak. Bapak dan Ibu, oke, seru. Ada yang gunung. Tapi memang boleh, enggak harus gunung juga. Kan itu intinya sesuatu yang masuk di dalam mata kita kemudian kita tuangkan. Tapi 98 rata-rata ya dari 100 orang itu gambarnya pemandangan itu gunung. Karena apa? Karena apa? Karena kita diprogram. Kita terprogram atau kita bisa memprogram ulang. Ini kata kunci poinnya di sini. Kita diprogram. Dari mana kita bisa diprogram? Dari pendidikan di sekolah, dari buku-buku yang kita baca, dari TV yang kita tonton, dari radio, dari orang tua kita, dari macam-macam. Diprogram tanpa kita sadari, lalu menjadi sesuatu yang normal kita lakukan. Lalu tanpa kita sadari juga kita lalu terprogram untuk melakukan sesuatu. Ketika memiliki kebiasaan tertentu, habit tertentu, lalu menjadi terprogram untuk melakukan itu. Lalu kemudian kita juga bisa memprogram ulang. Semua yang diprogram itu bisa diprogram ulang. Ya, bisa diprogram ulang. Nah, tadi ini sudah kita lakukan, tulislah 10 hal yang baik. Ya, tulislah 10 hal yang baik. Kemudian saya akan masuk ke bagaimana melakukan bersyukurnya dulu ya. Karena waktu kita nggak banyak. Nah, bagaimana melakukan bersyukur? Ini strukturnya. Nanti Bapak Ibu tuliskanlah 5 hal yang disyukuri. 5 hal saja yang disyukuri. Ya, mulai hari ini. Sekarang saja langsung tuliskanlah 5 yang disyukuri. Formatnya ini ya. 1, saya bersyukur apa? 2, tulis lagi saya bersyukurnya ditulis lagi. Jadi 5 kali 5 hal itu kemudian diawali semua dengan saya bersyukur. Silakan tuliskan dari sekarang. Coach Ani semoga walaupun terasa terburu-buru bisa ditangkap dengan jelas ya. Oke, sip. Saya bersyukur bisa berada dalam kelas hari ini. Saya bersyukur dapat undangan dari Pak Henry untuk masuk di kelas ini. Banyak. Saya bersyukur internet bisa. Coach Judi bisa nggak diem? Saya kalau Coach Judi ngomong terus, kapan saya berpikirnya, ya udah maaf. Karena memang ada kecenderungannya, kita masing-masing tahu ya. Nanti sedikit lagi kita bahas. Yang sudah selesai langsung kasih komen ya. Sudah di room-nya boleh, kemudian di tangan juga boleh. Saya udah selesai, Pak. Aduh, keren. Wah, kita minggu depan kalau formatnya talkshow, saya jadi pewawancara, Budarjono jadi narasumbernya. Karena kayaknya banyak hal yang kita bisa ini. Itu berkat Pak Yudi dan Bu Ani. Saya bisa bikin gitu. Yang utama berkatnya dari Tuhan. Saya Amin. bacakan aja ya, Pak. Boleh. Bersyukur atas berkat Tuhan dalam tidurku semalam. Bangun dengan kesegaran tubuh dan pikiran. Yang kedua, bersyukur atas cuaca, lingkungan, air, udara yang kuterima dan kunikmati dengan bebas. Yang ketiga, terima kasih, bersyukur atas rezeki yang kuterima. Yang keempat, bersyukur atas dorongan disiplin rohani yang kuterima dan kulakukan. Yes. Yang kelima, bersyukur atas berkat Tuhan, sarana yang ada untuk mengikuti Zoom hari Sabtu ini dengan tema bersyukur. Itu Pak. Excellent. Siap, bagus. Ya. Nanti dikasih nomor 1/21 ya. Apa maksudnya 1/21 itu? Nanti kita jelaskan. Jadi lihat formatnya. Jurnal bersyukur 1/21. Kemudian saya bersyukur apa? Oke ya. Ada angkanya 1/21. Nah, ini langsung saya jelaskan aja ya. Kenapa 5 hal yang disyukuri? Coach Ani nanti tolong pertanyaannya diulang lagi nggak apa-apa. Kenapa 5 hal? 5 hal itu 5 itu nggak banyak sehingga orang bisa mudah untuk melakukannya. Dengan mudah untuk melakukannya. Nah, pertama sesi ini saya berikan kepada anak-anak SD, SMP, SMA di awalnya karena saya menjadi pembimbing retreat. Retreat itu semacam ya recollection retreat kalau di Kristen Katolik itu yang terjadi biasa seperti itu. Ngumpul selama 3 hari atau 2 hari, kemudian mengolah batin. Nah, situasinya seperti ini. Kemudian dari situ karena anak-anak makanya tulis saja 5 hal lah yang disyukuri, apa yang kamu syukuri, dan mereka memiliki sesuatu yang ketika mereka memiliki banyak, mereka mengatakan ini gampang. Jadi
perasaan sukses kecil itu menumbuhkan pengalaman yang ingin terus dilakukan. Yang kesulitan, kalau 5, yang biasa kesulitan, 5 doang bisa lah saya gitu. Dan pada akhirnya mereka semuanya main di 5 itu aman. 3 terlalu sedikit. Ini setelah kita perhatikan dinamikanya, 3 terlalu sedikit, 5 itu yang paling tepat. Lebih dari itu orang mencari-cari nanti. Tapi 5 itu biar lalu dilakukan secara sederhana bisa dilakukan. Kenapa 21 hari? Ada beberapa jurnal yang saya baca yang menyatakan bahwa kebiasaan itu bisa dibangun dalam 21 hari. Ketika 21 hari berturut-turut dilakukan, maka kebiasaan baru itu bisa menjadi semakin permanen gitu. Semakin baik, semakin permanen. Semakin menjadi biological alarmnya tumbuh gitu kalau versinya yang agak sedikit keren. 21 hari itu buku dasarnya dari psikosibernetika mental. Ada satu lagi buku yang menjelaskan bahwa prosesnya itu 22 hari. 22 hari itu merusak program yang lama, 22 hari itu membuat program yang baru, 22 hari berikutnya itu baru instalasi yang baru, ada macam-macam. Jadi tidak ada satupun metode yang cocok untuk semua orang, tetapi setiap orang pasti punya metode yang cocok bagi dirinya untuk bertumbuh dan berkembang. Sehingga itu yang saya gunakan 21 hari. Ada banyak cerita tentang 21 hari sebenarnya ya, tapi pilihannya 21 hari itu saya digunakan untuk program ini sebagai metodenya. 1/21. Jadi Bapak Ibu nanti setelah hari ini lakukan lagi, kemudian tulisannya 2/21. Besok lakukan lagi tulisannya berapa? 3/21. Besoknya lakukan lagi, lupa. Hari kelima mulai lagi dari 1/21. Sehingga satu putaran itu ada 21 hari yang utuh. Baru boleh lanjut 22/30. Kemudian tiba-tiba 29/30. Yeay, sudah sukses. Lupa 30/30, ngulang lagi dari 1/21 lagi. Jadi semua dimulai dari 1/21 sampai ke atas terus nggak boleh bolong. Kenapa nggak boleh bolong? Itu juga ada ceritanya, tapi nggak cukup karena waktunya nggak 10 menit. Pokoknya diulang lagi aja 1/21 sampai utuh, sampai selama-lamanya tidak ada yang potong di situ. Murid atau peserta yang paling banyak sekarang itu 2.449 hari. Setelah dia melewati masa pernah gagal itu, akhirnya dia melewati masa itu. Dan hasilnya luar biasa. Oke, 21 hari berturut-turut ya. Ya. Boleh tanya, mungkin kan ini teman-teman kan dari maksudnya 21 hari itu setelah itu ke berapa Coach? 30 hari? 30 hari. 40 hari? 40 hari. Terus 60 hari kah? Terus nanti itu tanya ke saya aja terus berapanya. Oh, ya maksudnya. Karena ini ada dinamikanya masing-masing. Ada dinamika. Tapi kalau mau dibuat teori jadikan buku, pada akhirnya saya harus menyebut angka-angka itu kan. Tapi karena kita bersifat personal ini, maka nanti tanyakan aja di dinamikanya seperti apa lanjutannya. Kalau seandainya maksudnya tidak selama ini sudah bersyukur tapi tidak menggunakan angka-angka itu, begitu kayak apa itu Coach? Boleh saja. Poinnya kenapa harus pakai angka itu kan supaya menjadi terekam gitu di prosesnya. Lalu ada yang bertanya kan tadi harus ditulis di tab, di laptop, di handphone atau di mana? Yang paling bagus ditulis tangan. Kenapa ditulis tangan? Ada proses ketubuhan membuatnya itu. Saya ingat betul ketika belajar bahasa Inggris. Tomorrow itu yang R-nya 2 atau ya M-nya 2 atau yang A-nya berapa itu kita tahu karena apa? Tangan kita itu otomatis biological alarm sebutannya. Kita itu sudah jadi. Itu kenapa harusnya tulisnya tangan. Itu paling bagusnya di tangan. Bukan di HP. Nah, kalau anak-anak milenial di HP. Ya nggak apa-apa. Ini kan sebenarnya tidak ada yang benar, tidak ada yang salah. Kita hanya mau ngomong tentang efektivitas saja. Yang efektif itu di sini. Yang efektif di sini. Iya. Terus ini ada pertanyaan dari Bu Wandani. Gimana caranya program ulang, Pak? Gitu. Tadi kan Bapak ada soal program ulang itu. Program ulang itu tunggu dulu. Bu Wanda boleh open mic mic untuk menjelaskan maksudnya program ulang yang dimaksud ini yang bagian mana nih?
Bu Wanda, adakah di sana? Atau sudah keluar ya Bu Wandanya ya? Terpental ya? Kayaknya. Oke, nggak apa-apa. Mungkin yang dimaksud ulang itu, program ulang itu memprogram pikiran orang, saya tuh nggak tahu. Tapi nanti kita nggak boleh pakai asumsi, nanti salah. Ya sudah Pak. Oke. Dilanjut saja Pak. Oke ya. Jadi itu kalau maksudnya saya ulangi lagi ya Pak. Jadi intinya kan memang bersyukur itu kalau kita mau membentuk kebiasaan yang rutin terus-menerus kayak begitu, itu kita perlu melakukannya minimal 21 hari dan itu bertahap terus-menerus. Nah, teknisnya, soal teknisnya itu diserahkan kepada masing-masing keunikan masing-masing orang. Cuman kalau berbicara tentang efektivitas, karena Bapak kan yang sudah melampaui jam terbangnya kita semua, berarti itu sebaiknya itu ditulis di buku karena itu ada intention yang kuat untuk ketika kita menuliskan di buku. Nah, berkenaan dengan waktunya pagi, siang, malam itu pun terserah bebas ya Pak, atau bagaimana dari pengalaman Bapak? Bebas, pokoknya ini kursus bersyukur itu bebas. Maksudnya bebas itu gini, Bapak Ibu, sejatinya di 21 hari itu akan ada banyak hal yang dilihat. Coach Ani pasti sangat memahami tentang pola, tentang pattern. Ketika saya menuliskan ini, kenapa saya nyamannya di pagi hari? Kenapa ada orang menyatakan saya nyamannya di siang hari? Pagi hari itu bersyukur, itu lalu membuka cakrawala baru bahwa berapa jam berikutnya itu akan sudah saya hamparkan sesuatu yang luar biasa dulu. Ada yang punya pengalaman itu. Ada yang siang hari. Karena apa? Kalau siang hari itu sudah ada cukup untuk yang disyukuri katanya. Kalau pagi hari bangun itu apa yang disyukuri ya? Masih nyari-nyari kan? Nah, yang siang hari itu sudah ada pengalaman yang cukup katanya setengah hari. Ada yang malam hari. Semuanya sudah dikumpulin sekaligus kemudian dia tutup dengan bersyukur itu. Nah, nyamannya itulah yang penting. Yang penting kalau saya di kelas itu mulai dari 00 ketemu lagi 23.59. Itu berarti nggak telat. Karena ini basic Coach Ani. Jadi memang ada yang levelnya basic, ada yang levelnya intermediate lah sebetulnya intermediate, ada yang advance-nya sudah ada. Artinya itu juga tidak muncul dari awal ya, nggak muncul dari awal. Itu muncul oleh karena pertumbuhan perkembangannya teman-teman. Dari masing-masing itu memberikan feedback itu lalu ya memang ada yang memang pagi itu bagi dia lalu menemukan bahwa setelah saya bersyukur itu rasanya dunia itu menjadi indah. Dan segala sesuatu saya bisa lihat dengan kacamata yang berbeda, lakukan di pagi hari. Tapi ada yang siang hari. Kalau siang hari pasti setiap kita memiliki alasan untuk menemukan yang terbaik, waktu kita yang terbaik. Lakukan saja. Jadi yang penting 00 sampai 02359 itu dalam rangka itu dilakukan. Oke. Ya. Oke, kalau, ada lagi pertanyaan? Yang itu Coach belum diterangkan tentang tahapan 4 tahapan syukur itu Coach. Yang ada di PowerPoint-nya Coach. Oke. 4 tahapan bersyukur. Ini apa yang disyukuri tadi bebas ya? Udah kelihatan 4 tahapannya? Kelihatan. Udah kelihatan. Oke ya. Tahap pertama itu pembiasaan. Yang kenapa 21 hari tadi itu ya. Kebiasaan itu supaya biological alarmnya dalam bahasa. Ini muncul istilah-istilah ini karena ketemu dengan mereka-mereka yang ya memang trainer kan bertanya macam-macam kan. Bersyukur itu diambil dari mana? Basic ilmunya apa gitu kan? Makanya muncullah biological alarm itu istilah-istilah itu lalu menjadi muncul. Dan ini berdasarkan pengalaman di lapangan saya. Ini jadi sedikit cerita tentang bagaimana munculnya kursus bersyukur. Itu adalah pengalaman ketubuhan yang saya alami. Kemudian saya coba untuk runutkan. Kemudian sama teman-teman yang dulu di crack. Ini bersyukur itu sesuatu yang menarik. Kemudian mereka masukkan ilmu-ilmunya apa yang di dalam situ. Jadi ini menambahkan saja. Tahapan pembiasaan adalah bersyukur itu setiap hari. Harus 21 hari. Kemudian tahap berikutnya adalah Bapak Ibu pada saat nanti bersyukur itu akan menemukan bahwa ungkapan syukur itu dari sekian banyak itu, kenapa ini yang saya pilih? Kenapa ini yang saya pilih? Itu ada pola di sana. Ada pola yang kita bisa baca. Karena apa? Manusia itu makhluk kecenderungan. Dan kecenderungan-kecenderungan itu akan kita pahami. Kenapa harus ditulis? Dalam 21 hari pertama itu kita akan membaca. Oh, kecenderunganku itu seperti ini. Hukum teorinya adalah apa yang kita beri perhatian secara intens itu akan membesar. Ada orang bilang, Coach,
bagaimana mungkin sekarang saya bisa bersyukur sementara keuangan saya aja berkurang gitu. Saya cek tuh. Lah yang kamu syukuri aja tentang uang nggak ada. Itu bahasa kasarnya begitu. Loh, kalau saya mau mensyukuri tentang uang, lalu saya mengharapkan uang datang, tetapi yang dia lihat, yang dia syukur itu nggak ada bagian itunya, ya nggak akan datang. Nah, ini perkembangan ya Coach ya, karena sementara ini ada teman-teman yang akan bilang, Coach bisa nggak bersyukur itu ngomong tentang berkelimpahan? Oh ternyata nyambung juga. Karena apa? Dari yang kita syukuri itu ada nggak yang berurusan dengan anak? Saya bersyukur memiliki anak yang baik, saya bersyukur. Lah kalau saya mengharapkan anak saya seperti yang saya harapkan dalam tanda kutip, tetapi saya tidak pernah mensyukuri anak saya, nggak klop. Ya, betul. Jadi yang kita syukuri itu sungguh-sungguh mencerminkan sesuatu yang di dalam diri saya. Dari feeling, gimana? Sorry, saya hanya mau parafrase. Jadi kalau misalnya kita itu dari 21 hari itu atau selama kita sudah bersyukur, kita ngelihat itu ada pola-polanya itu apa sih sebetulnya? Sebetulnya kita banyak mensyukurinya soal uangkah, soal anakkah, soal kesehatan, soal masa depan dan lain sebagainya. Itu yang sebetulnya itu yang jadi bagian secara awalnya tidak kita sadari, tapi mencoba kita keluar untuk jadi kita sadari bahwa ya itulah makanya yang kita terima ya seperti itu dari apa yang kita syukuri, sehingga keajaiban syukur itu muncul dengan sendirinya, begitu kalau bahasa saya begitu ya Coach Yudi. Betul sekali bahasa Coach Ani. Pak Darjono tadi menjelaskan dengan baik. Loh Pak Darjono udah selesai tadi, sudah. Yang saya temukan hanya itu kalimat pernyataan yang luar biasa. Karena apa? Inilah kejadian yang aku hadapi sekarang ini. Saya nggak perlu menghakimi pengalaman kehidupan saya, nggak perlu. Karena itu yang saya alami sekarang, itulah yang saya ceritakan. Dan saya nggak perlu malu dengan itu. Atau tadi, pokoknya intinya, kita hidup di present time. Dan kita itu banyak drama, tanpa kita sadari banyak drama. Drama di masa lalu, drama di masa depan. Dan ketika kita bersyukur, kita menarik pengalaman masa lalu, menarik kekhawatiran masa depan menjadi satu di situ. Nah, ketika kita menjadi satu, tubuh, pikiran, perasaan, dan energi yang melimpah-limpah itu, tidak akan terkendalikan. Anda unbreakable, Anda unstoppable. Karena itu selalu mengalir di situ. Makanya kalau ada kita menemukan seorang yang, kok kamu nggak ada capeknya sih? Karena apa? Dia menyatu dengan kehidupannya itu. Kita menemukan dalam pengalaman-pengalaman mereka yang bersyukur, yang hidup dalam rohaniah tertentu, mereka langsung bisa menyatakan bahwa ya semua ini Tuhan sudah menyelenggarakan semuanya gitu. Tapi kan untuk menyatakan pengalaman Tuhan sudah menyelenggarakan semuanya kan nggak gampang. Karena itu pengalaman iman. Nah, pengalaman iman itu ketika saya mencoba menstrukturisasi dengan bersyukur, ternyata dari sini saya menemukannya. Bahwa Tuhan itu hadir setiap hari. Bangun pagi, Tuhan itu hadir setiap hari. Adalah hari baru, berkat baru loh. Every day is a day you have never seen before. Tapi kenapa kita merasa bahwa itu sesuatu yang biasa? Karena kita selalu mencari makna dan pemaknaan bahwa hari ini pasti akan sama dengan kemarin. No. Hari ini berbeda dengan kemarin. Rambut kita sudah tambah satu mungkin yang putih. Itu berbeda. Setiap hari adalah hari baru. Setiap hari adalah hidup baru. Setiap hari adalah berkat yang baru. Nah, Anda bisa bayangkan Coach Ani, kalau seseorang menemukan pengalaman dalam kehidupan hariannya, hari yang baru. Saya mungkin saja ribut dengan seseorang yang kemarin. Tetapi ketika saya bangun, itu saya menemukan kecantikan yang dulu saya temukan 18 tahun yang lalu. Walaupun semalam saya ribut dengan dia gitu. Karena ya itu saya hidup di dunia baru. Dan saya tahu bahwa ada pengalaman-pengalaman yang buruk di masa lalu. Tetapi saya bisa mengelola itu. Itu alasannya kenapa masa pandemi itu kita bisa bersyukurnya banyak. Kalau saya nyuci nggak bersih gitu, pasangan saya bisa aja marah. Kok taruhnya di situ sih gitu. Nyapu. Saya tuh tipikalnya mengambil barang, saya tempatkan di tempat di mana yang biasanya saya terakhir di situ. Itu kan kecenderungan saya. Nah, pasangan saya nggak mengambil barang, ngambil buku kembali ke tempat semula. Maka dia menjadi terganggu dalam tanda kutip ketika seseorang tidak meletakkan pada tempatnya. Betul. Ada seperti itu, dan itu bisa menjadi kececokan yang banyak dan imbasnya pada hal yang lain kan.
nggak sapu, nggak handphone, nggak laptop, nggak macam-macam. Kalau menderita pasti banyak banget. Kemudian anak juga ada begitu. Jadi hidup itu menjadi menderita karena apa? Tidak seperti yang saya bayangkan, saya inginkan. Nah, masa pandemi ini membuat saya tidak lagi memusingkan yang kayak gitu. Karena ada yang jauh lebih dipentingkan. Hidup itu lebih penting, kesehatan lebih penting. Maka hal itu lalu tidak menjadi saya pikirin lagi. Itu berkatnya. Artinya bagi saya menjadi refleksi yang luar biasa bahwa selama dalam kehidupan saya menemukan bahwa hidup itu sendiri udah berkat gitu loh. Nah, pandemi ini menjadi jauh lebih gampang saya menceritakan kepada teman-teman yang lain bahwa hidup itu sendiri teman-teman, kita masih hidup ini sesuatu yang luar biasa teman-teman. Yuk kita teman kita yang masuk ke rumah sakit, oksigen itu berapa harganya? Setiap tarikan itu berapa harganya? Baru itu nyambung karena apa? Hitung-hitungannya adalah ketika hitungannya dengan uang itu jauh lebih gampang. Nah, sekarang kerasa banget nih, nggak punya penghasilan 1,5 tahun itu rasanya gimana coba? Tapi kita masih punya hidup. Nah, poin berikutnya, tadi Bu Christine pernah cerita kan? Bu Christine nggak cerita. Bu Christine senyum-senyum. Tapi saya memaknai senyumnya begini. Pada saat kita dipuji, kita bisa saja itu berbunga-bunga. Poin berikutnya, ketika kita close Zoom ini, kemudian keluar dari ruangan, lihat cucian yang banyak, setrikaan yang banyak, apakah masih berbunga-bunga? Itu kan kondisi realnya. Kenapa ini saya tanyakan? Karena banyak orang setelah retreat, setelah sesi, setelah training, setelah macam-macam, keluar dari ruangan itu hilang. Niat yang dibangun itu hilang. Karena apa? This is the point. Bersyukur itu membuat Anda selalu dalam kondisi berdaya. Anda tidak terjebak dalam drama-drama. Enggak. Yang kemarin sudah berlalu. Saya tahu bahwa masalahnya belum selesai. Tetapi saya hidup di sekarang, saya berdaya, saya memiliki energi yang cukup untuk saya energikan, alihkan kemana. Jadi saya tidak terjebak dalam proses itu. Itu alasannya kenapa setelah sesi ini rasa syukurnya ada, flower-flowernya tetap dijaga. Pada saat disuruh ke sana kemari rasain aja. Oh, happy-nya masih ada, perasaannya masih ada sehingga melakukan apapun bahagia. Anak saya yang pertama sekarang mencuci piring itu bahagia. Di awalnya dia nggak senang. Karena apa? Karena dia menemukan bahwa itu tanggung jawab. Bukan tanggung jawab lah. Tanggung jawab itu salah dimaknai. Itu kewajiban yang harus dilakukan. Tapi sekarang dia menemukan kebahagiaan dalam hal membuatkan kopi papanya, membangunkan. Kalau dulu itu menjadi tantangan bagi dia. Tapi karena apa? Dia menemukan itu. Jadi dari feeling, perasaan gratitude, dari feeling, dari sesuatu yang mungkin nggak ada alasannya, kemudian lalu menjadi sikap yang disadari. Feeling, sikap yang disadari, kemudian dilakukan dengan sebuah action. Itu perjalanannya, Coach Ani. Jadi itu sederhana banget kan, dari feeling nggak tahu saya alasannya kenapa. Pokoknya saya happy aja. Ketika saya happy, kemudian lalu sadar, oh iya ada sesuatu yang membuat saya mudah tergerak untuk melakukan apapun. Makanya kalau orang bahagia itu mengerjakan apapun nggak ada capeknya, nggak ada habisnya. Karena energinya berlimpah-limpah di sana. Saya sangat semangat sekali hari ini. Semangat sekali, saya senang. Langsung maksudnya semangatnya itu menular. Jadi saya jadi bisa paham kenapa kok orang itu gini, Coach. Maksudnya pengalaman saya ya, kalau orang menuliskan. Bapak Ibu, maaf ya, yang ngabisin waktu bukan saya ya. Yang ngabisin waktu Coach Ani yang mau menjelaskan. Iya, mohon maaf. Kalau boleh dilanjutkan karena memang mengingatkan bahwa ini sudah jam 11.06, tapi kalau berkenan ini dilanjutkan dengan pertanyaan sebelum maksudnya nanti sesi ditutup begitu, boleh ya. Ini saya baru mendapat pencerahan dari Coach Yudi nih. Kalau kaitannya dengan kenapa kok itu ditulis, dan kalau ditulis itu bukan sekedar itu hanya pengalaman saja, karena mesti harus ada feeling, ada apa ya, perasaan yang ada di dalamnya, dan itu mencoba untuk kemudian ada sikap yang disadari. Nah, seringkali orang itu mengerjakan kan ya pokoknya saya bersyukur gitu. Tapi itu step awal kan memang untuk membentuk kebiasaan, itu yang Coach Yudi sampaikan. Nah, tapi nggak berhenti sampai di sini. Kalau kita mau punya lebih, bahwa kita merasakan keajaiban syukurnya, sebetulnya kita mesti step berikutnya, tahap berikutnya ini. Mengangkat bahwa ini polanya itu seperti apa. Ada pesan apa dari ucapan-ucapan syukur yang 21 hari minimal itu,
yang kita buat. Sehingga dari pesan apa itu, jadikan itu action yang nyata. Sehingga keajaiban syukur itu bisa terjadi. Betulkah begitu, Coach Yudi? Kalau ada nilai 10 ya 10 plus lah itu. Kayak gitu loh. Ini soalnya begini, kan pengalaman bahwa orang seringkali, misalnya ya, saya kan ngajak beberapa orang tuh sudah diajakin sejak pokoknya saya dapat dari Coach Yudi, itu saya ajakin. Ayo gitu. Tapi kan seperti yang saya sharingkan, ada berapa orang yang setia untuk setiap hari itu kirim WA untuk mensyukuri apa-apa yang diperlukan. Orang kan merasa bahwa saya tetap bersyukur kok, Bu, kalau saya tanya itu begitu gitu. Nah, kemudian akhirnya karena rasanya ya tidak dapat apa-apa gitu ya, syukur ya biasa begitu. Tapi pengalaman saya pribadi, Coach, saya merasakan betul tuh. Makin banyak ketika saya makin bersyukur, saya menyadari pesan apa di balik ucapan syukur saya betul-betul melihat bahwa Tuhan ada di situ. Itu bukan karena kekuatan saya, tetapi pujian dari Tuhan itu pujian memuji Tuhan atas semua rahmat, kasih, karunia, pertolongan, dan penyertaannya itu luar biasa. Sehingga kalau maaf saya mengutip ayat, itu Mazmur 119 ayat 164. Itu yang kenapa saya pakainya syukurnya bukan 5, tapi 7. Itu bahwa 7 hari dalam 1 hari, aku memuji-muji Engkau, ya Tuhan. Nah, itu yang saya kemudian menemukan bahwa, oh iya ya Tuhan, betul. Ketika ucapan syukur itu meluap dalam hal yang biasa, remeh-temeh barangkali, atau barangkali kalau dalam perjalanan hidup di tengah situasi yang sulit sekalipun, kita bisa melihat bahwa ada pertolongan, penyertaan Tuhan, hikmat Tuhan di dalamnya. Sehingga 7 hal di mana kita bisa memuji Tuhan, itu bisa kita dapatkan. Itu pengalaman saya, Coach Yudi. Cuman bagaimana cara? Ya, begitu, Coach. Ya. Kita punya sepasang yang ada di ruangan yang bersama-sama. Ini contoh yang menarik. Ini gara-gara ada Bapak dan Ibu Darjono, maka saya cerita. Jadi jangan cerita ke siapa-siapa ya. Duh, nanti kan masuk ke YouTube ini. Masuk ke YouTube kok nanti. Gini, Bapak dan Ibu itu kan pribadi masing-masing. Berdiri sendiri-sendiri. Dalam urusan pertumbuhan spiritualitas sendiri-sendiri. Sendiri-sendiri. Dinamikanya masing-masing. Saya yakin juga pasti dinamikanya Bapak dan Ibu juga kadang-kadang nggak sama juga kan. Makanya kadang-kadang kena marah di sana. Pasti. Ini masuk ke tahapannya bahwa tidak ada satupun, atau kalimatnya istilahnya gini, penderitaan datang ketika kita ingin merubah orang lain menjadi seperti yang kita inginkan. Ini ini biar Coach Ani menjadi semakin menyadari ini. Tidak ada satupun orang yang bisa menyakiti hatiku hingga aku mengizinkan sakit hati. Itu yang pertama. Yang kedua adalah penderitaan itu datang ketika kita ingin mengubah orang lain menjadi yang seperti kita inginkan. Bersyukur tuh bagus, kamu harus lakukan ini, kamu nggak nyambung. Ini nggak nyambung. Itu sesuatu yang berbeda, Karena apa? Tubuh itu bisa kita atur. Tubuh itu kalau senang dia merasa sehat. Itu ekspresi dari tubuh yang senang. Perasaan yang senang itu bahagia. Ekspresinya. Nah, pikiran yang bahagia, pikiran yang senang itu ekspresinya di apa? Di kedamaian pikiran. Energi yang menemukan kesenangan, dia lalu menjadi berdaya. Nah, itu punyaku. Tapi bahwa saya bisa mengelola orang lain ikut aku, itu sebuah sukses tersendiri. Karena itu 4 hal ini itu kita dalam kerangka kita. Tapi kita mengelola orang lain itu udah hal yang lain lagi. Maka kesuksesannya itu di sana. Nggak bisa kita, kamu bersyukur dong. Bahkan itu ke pasangan sendiri. Jangan dipikir saya langsung bisa membuat istri saya langsung begitu. Anak saya langsung begitu. Enggak. Itu saya alami dulu, pengalaman dulu. Kok papa sekarang kalau ini nggak marah ya? Misalnya gitu ya. Kok papa gini ya? Terus saya tulis di depan anak loh. Saya bersyukur saya tulis di depan anak loh. Apa sih Pak? Akhirnya dia tahu. Oh gitu, aku juga bisa.
Dan hukumnya prinsip 1/21 berlaku untuk siapapun. Ini prinsip. Jadi ketika anak saya sudah mencapai ke 17, kemudian dia lewat, ngulang lagi dari satu awal. Nangisnya dia minta ampun. Kesalnya dia minta ampun. Tapi itulah yang dihadapi. Pengalaman perasaan itulah yang dihadapi. Bahwa sesuatu itu harus dipertahankan. That's it. Stamina. Stamina. Kita butuh stamina itu. Jangan sampai kita pulang ke rumah kemudian, udah aku dapat, selesai. Aku dapat selesai. Enggak. Bapak Ibu juga enggak penting PPT sekarang. Atau kadang-kadang ada yang ngumpulin PPT kan. Wah, nanti ini bagus. Terserah. Tapi yang penting adalah pengalaman ini loh. Dirasakan ini. Kenapa saya sekarang sedang dalam proses membuat klub. Klub apa klub? Grup lah. Grup. Klub bersyukur. Dan saya menemukan dalam perjalanannya itu luar biasa. Seseorang yang nggak pernah bersyukur, tetapi dia di dalam grup itu, tanpa disadari dia membaca itu. Karena kalau sendiri, loss, hilang. Loss, hilang. Itu kenapa setelah sesi ini pun saya juga menawarkan. Kalau Bapak Ibu membuat grup WA, untuk sesi kelas ini juga oke saja saya. Atau Anda langsung bergabung ke grup yang lain. Boleh saja. Cuma pasti akan berbeda, karena di tahap mungkin nggak nyambung ini siapa yang tulis ini ya. Tapi kalau kita berjumlah ini kan jadi tahu, oh nih yang ini, ceritanya ini gitu. Itu alasannya kenapa saya akhirnya membuat buku juga, buku tentang buku kerja bersyukur. Masih dalam prosesnya. Karena apa? Bapak Ibu juga bisa buat sendiri loh ya. Bisa buat sendiri. Tapi setelah saya diminta please tolong dibuatin Coach Yudi, saya tolong dibuatin. Karena ternyata apa? Dia sudah mengkaitkan pengalaman dia di grup WA, mengkaitkan pengalaman dia di Zoom, itu dengan sesuatu yang lalu datangnya di tahap awal dari Coach Yudi. Itu kan kemelekatan. Kita juga harus menyelesaikan bagian ini. Pokoknya kalau diomongin, kita tahu kan beberapa orang, begitu diomongin orang ini langsung percaya gitu kan. Pada akhirnya kita juga harus menarik itu semuanya, sampai menjadi pengalaman pribadi kita. Oh, saya bersyukur saya memiliki Tuhan yang luar biasa. Tetapi itu iman warisan saya. Sampai saya sendiri harus ngalami sendiri bahwa benar dalam kehidupan saya pernah mau mati nih. Dan saya tahu dia datang menyembuhkan saya. Lalu ceritanya tes. Apapun pengalaman saya tahu apa yang saya perjuangkan. Karena saya hidup mengalami itu sendiri. Tapi kalau itu masih warisan, Anda harus menemukan pengalaman itu. Dan bersyukur itu shortcut-nya. Bersyukur itu salah satu shortcut. Karena apa? Ini bukan cerita orang, saya alami sendiri. Bapak Ibu juga akan menyatakan, salam sendiri. Ya mungkin memang beda, karena iman kan dibangun dari pengalaman-pengalaman yang ketubuhan itu melampaui spiritual. Kenapa kita hadir di bumi ini? Supaya mengalami ketubuhan kita, dan proses pengalaman ketubuhan, keterbatasan, dan keluar biasaan tubuh kita itu menghantarkan kita kepada bahwa luar biasa. Kalau kita bisa membuat orang lain bahagia, yang di atas itu bisa membuat, karena Pak, dia maha dari semuanya itu. Dari sisi pelayanan, dari sisi pelayanan, kita bukan memberikan apa yang kita punya. Kita bukan memberikan sesuatu ya. Kita ini kan sesuatu yang kecil, 2 roti 5 ikan lah. 5 ikan 2 roti, 2 roti 5 ikan. Itu kan sesuatu yang kita miliki kan, yang kecil banget kan. Tapi Tuhanlah yang menggandakan, bukan kita yang gede kemudian. Enggak. Tuhan yang menggandakan atas apa yang kita miliki. Hanya ada 2 roti dan 5 ikan doang. Lalu apa yang kita bisa lakukan buat banyak orang? Enggak. 2 roti 5 ikan itulah yang digandakan sama yang di atas. Sehingga apa? Kalau kita mau melihat dari sisi spiritualitas ya, rohaninya lah ya. Tapi faktanya bahwa ketika kita memberi, kita akan mendapatkan. Dan kita tidak bisa memberi dari apa yang kita tidak miliki. Ya. Terima kasih Coach. Ini kalau ada yang mau bertanya boleh juga loh di chat, supaya enggak saya doang yang tanya. Kalau silakan Pak Daryono tuh yang sudah open mic. Mari Pak. Ya, sampai jam 11.30 ya. Ya, boleh Pak. 11.30 Coach Yudi nggak apa-apa toh? Oh, boleh. Ya, silakan. Yang mau keluar dulu juga nggak apa-apa ya, supaya tidak mengganggu aktivitas yang lain. Ya. Mari Pak Dar, silakan. Ya. Oke, tadi saya nyebutnya Coach Yudi atau Mas Yudi ya. Bicara tentang bahwa penderitaan itu akan timbul kalau kita tidak bisa merubah sesuatu ya. Artinya kan kita punya kehendak, tapi yang dirubah itu tidak mau berubah, itu pasti akan menderita itu. Nah, kalau itu diterapkan di kami berdua, yang paling banyak menderita itu istri saya. Loh, kok Bapak menjudgment begitu? Ya, karena dia ingin selalu saya berubah. Oke. Nah, sementara saya bandel, saya ndablek. Saya Coach, sendiri tidak punya target. Nanti bagian ini di skip kayaknya ya. lanjut Pak Dar, silakan. Ya.
Lah saya sendiri tidak punya target untuk merubah dia karena saya terima dia apa adanya dalam keterbatasan dan kelebihannya. Jadi saya mau merubah apa tentang dia? Wong saya dulu milih dia, pilihan saya sendiri. Dan ini kemudian dapatnya dia seperti ini itu dan sebagainya, yaitu resiko saya. Jadi saya tidak banyak minta dia berubah, enggak. Jadi saya enjoy saja, saya terima dia apa adanya. Lah sementara dia minta supaya saya berubah sesuai dengan apa yang dimauinya. Saya harus begini, saya harus begitu, and so on. Nah ini jadi kalau ini diterapkan, yang menderita itu istri saya, Pak. Saya sih enjoy saja, terima dia, opanane tak tompo. Itu Pak, pengalaman pernikahan kami 39 tahun itu seperti itu. Terima kasih loh Pak Daryono mau share hal ini. Tetapi ya ini Bu Ririn mengatakan semua istri seperti itu Pak Daryono. Jadi Bumia tidak sendirian. Mari kita bahas. Ngobrol deh. Nah, sekarang gini, kayaknya ini harus sesi tambahan ini. Bagi yang belum menikah, boleh ditutup karena akan ada kelas ini adalah 18+. Yang usia masih 40 tahun ke bawah, silahkan tutup kuping dulu. Sudah masuk hitungan. Enggak. Di kelas saya kayak gitu. Karena begini Pak Dar. Jadi, ke level berikutnya, kalau kita ngomong tentang leveling ya, penderitaan datang ketika kita ingin merubah orang lain menjadi seperti yang kita inginkan. Itu adalah level dasarnya kita. Karena itu manusiawi memang semuanya begitu. Kita punya kecenderungan seperti itu. Sampai orang itu lalu menemukan bahwa kamu adalah orang yang aku cintai, jadilah seperti apapun diri kamu. Yang menarik dari setelah perasaan ini ngubah orang lain itu muncul, itu langsung turun drastis dan tiba-tiba segala sesuatu menjadi indah. Ternyata kamu cakep ya dari dulu ya. Ini menjadi tertutup karena apa? Karena selama ini aku mau ngubah kamu. Tapi begitu saya turunkan intensi itu ternyata, wow. Tapi ini pasti dinamikanya pasti berbeda Pak. Bapak bisa cerita gitu, Ibu bisa cerita karena udah mengalami ini. Bagi kami yang belum, gampang loh ngomong kayak gitu. Coba aja kamu hidup sama dia 1 bulan aja gitu. Tapi enggak. Ternyata dari pengalaman di konseling, pengalaman di keluarga-keluarga dalam kelas bersyukur bersama keluarga, lalu banyak yang lalu kemudian jatuh cinta lagi itu karena apa? Karena ternyata drama yang terjadi, ingat Coach Ani ya, ini soal drama kan? Karena dia hidup di pengalaman yang kemarin. Dramanya yang itu dia gunakan untuk dia ngomentarin yang hari ini. Siklusnya di sana, dia digunakan siklus yang lama untuk hidup yang baru. Nggak bisa. Bahwa saya itu sakit hati oleh karena orang itu, jelas. Sumbernya orang itu. Tetapi membuat pilihan bahwa saya sakit hati itu pilihan saya. Konsekuensi yang datang dari pilihan saya ngubah orang lain itu kan konsekuensinya kan kita nggak pilih. Lu yang mesti berubah, kan saya udah minta kamu berubah. Lu berubah dong. No. Pilihan saya, tapi konsekuensinya bukan pilihan saya dong. Konsekuensinya kan bisa jadi orang mental dari itu. Itu kan konsekuensi yang datang. Kecuali saya siap. Oke, saya meminta ini dia, anak saya minta kamu seperti ini. Tapi konsekuensinya dia justru nge-freeze, ngambek. Itu juga saya harus menyiapkan itu sehingga saya nggak sakit hati. Karena apa? Saya hanya cari aja metode yang lain aja supaya saya bisa mendapatkan yang saya inginkan tanpa melukai hati orang lain. Kalaupun terluka juga nggak apa-apa kok. Memang begitu kan? Nah, yang berikutnya adalah penderitaan yang datang atas tanggung jawab dan kasih itu yang begini. Jadi memang ada penderitaan yang datangnya itu karena tanggung jawab. Karena saya kasih. Kalau saya nggak sayang sama papa, mau makan obat silakan. Mau makan gaji silakan. Terserah aja. Tapi karena saya punya kasih, saya punya tanggung jawab. Pak, makan yang ini dulu ya Pak. Saya tahu papa sukanya makan kayak gini. Tapi tuh kali ini makan yang ini dulu. Datang dari rasa tanggung jawab. Datang dari rasa kasih. Kalau enggak, ya udah deh, terserah. Kan nggak mungkin nggak begitu. Jadi penderitaan yang datang dari kasih dan tanggung jawab akan memberikan pemaknaan yang berbeda dalam pertumbuhan iman kita. Kok Pak Budarjono kayaknya begini-begini? Pasti ada pengalaman ini. Iya kan? Iya. Saya punya kasih. Boleh share loh, Bu. Iya. Yang pertama saya ingin menambahkan tentang pernyataan saya tadi ya. Bahwa istri saya ya kecenderungannya seperti itu. Tapi saya mensyukurinya bahwa
beberapa tahun terakhir ini, terutama setelah saya pensiun itu frekuensi anunya itu pengen merubah saya itu sudah berkurang. Jadi kelihatannya yang bersangkutan sudah menerima saya apa adanya bahwa Daryono ndablek, bahwa Daryono selengean dan seterusnya. Itu sudah diterima kok, sudah menurun frekuensinya. Itu pertama. Terus yang kedua, kalau beritaan itu datangnya dari karena rasa tanggung jawab ya atau rasa kasih, itu betul juga ya. Jadi kalau misalkan dihitung itu sebagai penderitaan ya betul, karena saya bertanggung jawab kepada istri, kepada anak. Memang tidak semuanya menyenangkan kan. Ada yang nganyel ada yang pengen ini itu dan sebagainya, bahkan jengkel. Tapi kan itu karena tanggung jawab ya saya terima aja penderitaan itu. Nah itu komentar saya. Oke. Bu Mia mau ngomong? Bu Tina suaranya. Bu Tina itu menyimak dengan penuh. Saya aja merasa bersyukur ada Bu Tina di sini. Walaupun kita belum kenal, tapi pasti ada sesuatu pengalaman yang bisa diceritakan. Bu Tina ada mau cerita atau mau mendengarkan saja? Oke. Dalam diamnya Ibu Tina pasti mendoakan saya juga nanti. Oh ya pasti Pak, pasti. Tina pendoa. Oke. Nah, yes. Iya. Oke. Adakah yang lain yang mau bertanya? Silahkan. Dalam pengalaman teman-teman di sini dalam melakukan upaya kebiasaan bersyukur, karena memang bersyukur itu bukan sekedar konsep ya, tapi sesuatu yang dilakukan, action yang dilakukan. Nanti kapan-kapan datang lagi ya Coach, kalau berkenan dan tidak ada pelayanan yang lain, kalau boleh sharing-sharing di sini juga kita setuju ya teman-teman. Setuju banget. Nah, Setuju. Kalau ada 100 orang, ayo jalan lagi. Jadi, itu. Undang dulu 100 orang dulu. Nah, datangnya 100 sederhana. Kalau kita lakukan setiap hari, orang melihat, apa sih kok kamu bisa kayak gitu sih? Apa sih yang kamu lakukan? Datang aja di sesinya gitu loh. Nanti biar promosi sama marketingnya sama Art Family Center biar yang urus, Bu. Pasti bisa ketemu 50, 60, 70 orang gitu. Pasti akan tambah seru. Ya Pak, amin Pak, amin. Perlu disyukuri terus-menerus, karena itu saya kan selalu mensyukuri bahwa berapapun yang hadir kita tetap, karena penontonnya banyak di YouTube, itu diimani aja sih. Ya, sebelum berakhir, karena kan sudah tinggal kurang 5 menit, seperti tadi Coach yang Ani, kita... Ya. Coach Ani, sebelum berakhir nonton video dulu ya. Oh oke. Dan sambil memikirkan ya teman-teman, tolong pikirkan satu kata maksimal satu kalimat yang akan teman-teman bawa dalam kehidupan paling tidak dalam satu hari ini, maksudnya 24 jam ke depan itu mau ngerjain apa. Satu kata maksimal satu kalimat, tolong tulis di kolom chat. Inspirasi, insight apa, komitmen apa yang mau teman-teman lakukan. Silakan nulis di kolom chat. Terus silakan Pak, Coach Yudi, boleh share videonya. Oke ya. Terlihat ininya? Terlihat nggak? Belum, Sudah Coach. terlihat belum? Belum. Sebentar. Bisa sambil nulis di kolom chat ya. Ya, silahkan sambil nulis di kolom chat. Kok nggak keluar? Atau videonya untuk sesi berikutnya ya? Kenapa ya, Rika? Sebentar. Itu berhasil. Kelihatan? Ya, kelihatan. Oke, lihat baik-baik ya. Terlihat dengan jelas ya, suaranya juga oke ya? Suaranya belum. Oke. Suaranya nggak keluar ya? Ya, suaranya belum keluar. Oke. Kalau suaranya nggak keluar, karena audio yang settingan dari sini yang belum, tapi semoga nggak apa-apa deh, nggak usah pakai suara ya. Intinya adalah ini adalah video ini. Bapak itu nanti tolong dilihat kelompok si putih. Kelompok si putih ini nanti akan ngoper bola sama temannya. Ya, yang hitam ini nanti dia juga akan melakukan aktivitas yang lain. Nah, soalnya adalah how many passes does the team in white make? Berapa kali si putih ini ngoper bola sama temannya? Itu yang harus dicatat. Itu aja. Oke? Siap?
Siap ya? Oke, sudah? Sudah ditulis? Sudah nemu ya? Ada yang 13, ada yang 12, ada yang 11. Saya ulang lagi ya. Coba perhatikan baik-baik. Yang tim putih maksudnya ya, Coach? Ya, yang tim putih ini, ini. Itu berapa kali melempar gitu kan? Berapa kali ngoper bola sama temennya dan ditangkap? Ya. Oke, ulang lagi ya. Sebentar. Udah dijawab, tapi nggak apa-apa lah. Jawabannya adalah 13, tapi nggak apa-apa. Saya Pertanyaannya, apakah Anda melihat The Moon Walking Bear? Enggak, karena fokus. Yang ini ya, saya ulangi lagi. Yang ini, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, itu. Nah, itu dioper-oper bola itu. Yes. Itu maksudnya. Ada yang tidak melihat, ada yang bisa melihat. Tapi pertanyaannya adalah kenapa kita bisa melihat, kenapa ada yang tidak bisa melihat? Tadi Coach Ani sempat bilang apa? Tidak disadari. Karena fokusnya kan pada yang putih itu, jadi ya merhatiinnya yang putih gitu, sehingga nggak sadar. Ketika Coach mengatakan ini ada yang pakai itu, beruang pakai itu ya. Ya, terus baru kan diperhatikan, oh ya. Jadi hanya satu, kita tuh hanya bisa fokus pada satu hal saja. Kalau refleksi saya ya, Coach. Oke. Singkatnya begini. Tidak ada salah dengan fokus, tidak ada yang salah. Bahkan kita harus fokus pada sesuatu, tetapi mari kita buka sesuatu yang lainnya. Saya fokus mengerjakan pekerjaan ini, tetapi tubuh saya, pikiran saya, hati saya, pendengaran saya terbuka untuk sesuatu yang lain yang akan terjadi dalam hidup saya. Kita boleh punya tujuan hidup, tetapi ada yang jauh lebih lebih melampaui dari tujuan kita hidup sendiri. Ada yang lebih dari itu. Jadi pada saat kita melakukan apapun, dalam bersyukur pun hal yang sama. Mungkin kita udah terpaku pada pengalaman yang susah itu, sehingga kita tidak melihat bahwa ada Tuhan di sana, yang ada di sana. Kita hanya fokus pada pengalaman-pengalaman yang kita fokuskan. Sehingga kita lupa ada pengalaman yang di luar sana yang juga berjalan, bergerak. Itu untuk mengingatkan bahwa kalaupun kita menemukan kesulitan untuk bersyukur, kalau kita kesulitan untuk menemukan kehadiran Tuhan dalam kehidupan sehari-hari, tidak, Tuhan ada di sana. Mungkin kita saja yang fokusnya pada sesuatu yang lain. Sama dengan bersyukur, ada banyak hal yang bisa kita syukuri dalam kehidupan kita. Kita hanya membuka diri kita bahwa ada syukur di sana yang kita bisa rasakan, kita temukan, kemudian bisa memberdayakan hidup saya, dan sehingga saya bisa menyelesaikan begitu banyak tantangan yang saya hadapi. Terima kasih. Terima kasih Coach Yudi untuk sharingnya hari ini yang pasti memberkati, dan saya mau bacain nih teman-teman yang sudah menulis di kolom chat bahwa ya refleksinya melatih bersyukur lebih dalam lagi, tidak menganggap syukur seperti biasa-biasa saja karena Tuhan selalu ada di hidup kita. Terus ada yang mau bikin grup WA grup bersyukur. Kalau mau gabung di WA grup saya juga boleh. Kalau mau ikutan Coach Yudi juga oke, karena ada. Nanti saya kasih nomor HP-nya. Boleh kan ya Coach Yudi? Atau ya, terus kemudian tidak mau merubah suami, tetapi menerima hal-hal yang tidak bisa saya ubah gitu. Adakah yang lain? Ada yang mau open mic saja? Apa yang mau dilakukan supaya waktu teman-teman datang di Zoom ini itu ada manfaatnya? Paling tidak satu hal yang rasanya saya itu seneng nih. Bisa dari video tadi juga boleh. Apapun apa yang teman-teman dapatkan di sini. Silahkan. Saya masih Bu Christine, daripada ditulis, ngomong aja lah Bu Christine.
Open mic-nya Bu Christine. Iya Bu Ani, saya mau ikut di grup bersyukurnya, mau belajar. Oh, ya, ya. Silahkan. Bu Meni tadi apa ya? Ini masih muda kok ya. Sudah punya suami ya kah? Bisa open mic-nya? Iya Bu, saya masih single. Masih single. Oke, sorry. Tapi saya panggilnya Bu. Tidak apa-apa. Mbak Meni. Ya, mari silahkan. Mungkin kedepannya lebih mengupgrade diri lagi akan dalam hal bersyukur tadi, di dalam melatih untuk menulis, lebih menyatakan syukur itu, menanam lebih baik di dalam pikiran gitu. Ya, 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 mau lebih mengupgrade diri sendiri untuk bisa menuliskan rasa syukurnya itu ya. Karena berkali-kali kan Pak Coach Yudi mengatakan tentang proses ketubuhan. Nah, kapan-kapan Coach Yudi ngomong soal proses ketubuhan. Ini pasti orang nggak apa sih gitu, tapi nggak ada yang tanya tadi. Padahal saya menanti-nanti itu ada yang tanya itu. Boleh ya Coach? Berikutnya. Udah dikasihin aja materi ini nanti kita jadwalkan. Boleh ya, wah keren banget, bersyukur banget itu. Ya, karena saya itu tiap hari juga mengatakan terima kasih ya Tuhan untuk orang-orang yang berhikmat. Saya dipertemukan dengan orang-orang yang berhikmat yang menjadi hebat, dan saya merasakan itu sedang terjadi. Begitu. Terima kasih teman-teman. Kita akhiri ya. Kalau foto dulu. Oh ya, boleh kita foto dulu nih. Walaupun sudah pada live ya. Ini angka cantik ini 13. Yuk kita foto bagi yang berkenan untuk open kameranya. Silahkan. Odi dari Semarang, Bu Silvi, ini Alvina dengan hati berbunga-bunga loh ini Pak Yudi. Makasih banget. Alvina enggak bisa ya, masih kerja ya di apotek. Ya. Yuk. Bisa gitu sip. Ayo. Bu Leni, Bu Silvi. Rika tolong di sorry. Oke. Ya Bu Silvi gitu dong. Ini yang ada di grup syukur saya ini Bu Silvi sama Bu Mia. Iya. Ayo. Oke, siap ya. Bu Leni nggak buka nih? Ayo Bu Leni. 1, 2, 3. Sorry, belum. 1, 2, 3. Ya, sudah. Ya, terima kasih. Terima kasih banyak Coach Yudi, terima kasih teman-teman yang sudah setia gabung setiap hari Sabtu. Terima kasih Bu Ani, Tuhan berkati ya. Coach Ani, minggu depan mulai minggu depan tanggal 29 itu jam 9 malam. Jam 9 malam saya punya acara sharing moment tentang bersyukur selama 30 menit. Di mana? Di channel YouTube, YouTube-nya apa namanya, Coach? PTW Media. PTW Media, ya. Nah, oke, sip, ini keren. memang ada Zoom-nya 30 menit, ya dari Zoom itu nanti masuknya ke YouTube streaming-nya. Mohon doanya karena baru akan dimulai minggu depan. Tanggal 29 ya, jam 9 malam di PTW Media. Oke, Coach. Ya. Nanti juga ada Zoom-nya, jadi bisa bergabung juga di Zoom-nya. Kalau enggak nanti Coach Yudi share saya ya, biar saya bantuin share ke teman-teman yang lain. Gitu. Terima kasih. Kita support ya. Terima kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu Bu Mia. Ya, sampai ketemu hari Kamis depan. Mas Odi, Leni, Christine, sampai ketemu.